Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Kimia Analisis akan mempresentasikan mengenai aplikasi kromatografi di lingkungan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ada Lubiana Gabriati Dami, Fares Dodi, Faza Rifiansa Nurdin, Nabila Putri Azahra, dan Valia Farasti Salma. Pertama, apa itu kromatografi? Jadi, kromatografi adalah teknik pemisahan campuran yang berdasarkan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Kromatografi digunakan untuk memisahkan substansi campuran menjadi komponen-komponennya. Ada beberapa jenis kromatografi, yaitu ada kolom kromatografi, ion exchange kromatografi, high pressure liquid kromatografi, vapor kromatografi, dan yang terakhir ada gas kromatografi. Selanjutnya adalah pengembangan metode kromatografi gas detektor ionisasi nyala untuk analisis CO dan CO2 di udara. Yaitu aplikasinya adalah udara berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup sehingga penilaian kualitas udara perlu dilakukan. Beberapa studi epidemiologi menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tingkat pencemaran udara dengan angka kejadian penyakit pernafasan. Contoh senyawa pencemar udara yang perlu dipantau kadarnya adalah CO dan CO2. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode kromatografi gas dengan detektor ionisasi nyala untuk analisis CO dan CO2 di udara yang spesifik dan presisi, serta menentukan kadar zat pencemar dalam udara. Latar belakang. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor secara langsung dapat meningkatkan emisi gas buang sehingga kadar pencemar udara juga dapat meningkat, seperti karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2. Terkait dengan permasalahan tersebut, maka akan dilakukan pengembangan metode kromatografi gas tanpa dipasangkan dengan sistem lain yang kompleks, yang spesifik dan presisi. Dengan pengerjaannya yang sederhana, biaya operasional yang lebih murah untuk analisis CO dan CO2 di udara. Kromatografi gas. Kromatografi gas atau gas kromatografi adalah teknik kromatografi yang sangat sederhana, sensitif, dan juga sangat cepat untuk memisahkan komponen yang memiliki molekul sangat kecil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan metode kromatografi gas dengan detektor ionisasi nyala untuk analisis CO dan CO2 di udara yang spesifik dan presisi. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Langkah pertama adalah penyiapan gas baku. Untuk penyiapan gas baku ada dua tahap, yaitu penyiapan gas karbon monoksida atau CO dengan cara mereaksikan asam formiat dengan asam sulfat pekat. Kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius dan uapnya diambil untuk dianalisis kadar gas karbon monoksidanya. Yang kedua adalah penyiapan gas karbon dioksida atau CO2 dengan cara pembakaran arang dari batok kelapa, kemudian asapnya akan dianalisis. Kemudian prosedur kerja yang kedua adalah optimasi pemisahan CO dan CO2 pada sistem kromatografi gas dengan cara menginjeksikan gas CO dan CO2 baku ke dalam sistem. Sistem diatur pada laju alir kolom 1 ml per menit, tekanan kolom 110 kPa, mode injeksi split dengan rasio 1:50, suhu injektor 100 derajat Celcius, suhu detektor 250 derajat Celcius, dan suhu kolom divariasikan dari 80 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Prosedur yang ketiga adalah optimasi waktu pengukuran standar CO dan CO2. Optimasi waktu pengukuran standar dilakukan dengan menginjeksikan standar CO dan CO2 mulai dari awal pembuatan hingga 12 jam setiap selang waktu 3 jam dan diinjeksikan sebanyak 7 kali pengulangan. Prosedur kerja yang terakhir adalah validasi metode kromatografi gas. Yang pertama ada spesifitas. Yang kedua ada presisi atau keseksamaan. Yang ketiga linearitas dan rentang. Yang keempat limit of detection atau LOD dan limit of quantification atau LOQ, yang dimana akan didapatkan suatu persamaan linear. Hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh, metode kromatografi gas detektor ionisasi nyala yang dikembangkan memberikan RS sebesar 2,440 kV. Uji presisi intraday dan interday untuk CO masing-masing sebesar 1,048% dan 4,962%.
kilovolt uji presisi intraday dan interday untuk CO2 masing-masing sebesar 0,74% dan 4,099%. Linearitas dengan R2 CO dan CO2 yaitu 0,973 dan 0,994. Nilai LOD untuk CO sebesar 25,347 dan CO2 sebesar 14,168 Ng, serta nilai LOQ untuk CO sebesar 82,283 Ng dan CO2 sebesar 47,817 Ng. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangannya, metode yang digunakan mulai dari metode titrasi hingga metode kromatografi gas yang canggih. Kelemahan dari metode titrasi adalah akurasi yang rendah, besarnya galat yang terjadi, diperlukan banyak pelarut dan waktu yang lama untuk proses analisis. Kedua metode penelitian ini pengerjaannya sangat rumit dengan sistem rangkaian instrumentasi yang kompleks dan mahal, yang sebagian besar kromatografi gas yang tersedia di Indonesia belum tentu dilengkapi dengan rangkaian alat tersebut. Sedangkan kelebihannya adalah keunggulan metode GCMS dibandingkan dengan metode lainnya, antara lain efisien, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel berukuran kecil seperti polutan dalam udara. Aliran fase bergerak atau gas sangat terkontrol dengan kecepatannya tetap. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami.